Oke, selamat siang teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas, kita akan membahas saham ya. Kita akan masuk ke dalam series review saham. Nah, jadi review saham ini merupakan saham-saham yang akan diulas setiap harinya. Itu di jam 6 sore akan dirilis. Ya, di press release-nya jam 6 sore. Silahkan teman-teman pantengi channel YouTube saya di Blimade Andika. Itu di jam 6 sore karena akan ada saham-saham yang akan diulas di sana yang dimana memiliki kinerja selama 1 minggu ya, setidaknya sampai di akhir bulan Juni dan di awal bulan Juli. Nah, jadi di sana ada review-review saham yang dimana berisi rekomendasi tetapi bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli. Nah, oke. Jadi stay tune terus di channel YouTube saya di jam 6 sore, oke. Nah, kali ini kita mau bahas saham Antam ya. Nah, jadi Antam Nah, di sini sudah ada chartnya teman-teman ya. Untuk saham Antam itu di penutupan di tanggal 31 Mei ya. 31 Mei itu di 1905 teman-teman. Ya, jadi kalau kita melihat secara teknikal ya, secara teknikal itu memang harganya berada di bawah moving average jangka pendek ya. Jadi moving average jangka pendek yang digunakan di sini adalah moving average 5 hari ya, dimana 5 hari ini mewakili 1 minggu. Nah, tetapi kita sebelum ke teknikal, kita lebih baik ke gini dulu ya, ke berita dulu ya. Jadi memang Antam ini berpotensi dia turun ke 1740 dan 1780 teman-teman. Ya, ada potensi penurunan sampai ke sana. Jadi bisa jadi memang harganya akan menuju ke sana. Tetapi apa yang menyebabkan harganya bisa menuju ke angka 1740 dan 1780, tentunya kita harus combine antara fundamental dan juga teknikal ya. Meskipun karena ini merupakan saham yang bergerak di bidang pertambangan, tentunya sangat mengikuti harga pergerakan dari komoditasnya gitu ya. Nah, tetapi yang kita lihat sekarang berita ya, karena di sini rekomendasi Antam ini hanya berlaku sampai 1 minggu ya, maksimal sampai 8 Juli ya, sampai sekarang tanggal 5, 7 hari, berarti sampai tanggal 12 Juni ya, maksimal sampai tanggal 12 Juni. Nah, jadi untuk saham Antam berpotensi ke 1740 sampai 1780. Nah, secara berita di sini memang ada berita yang mungkin bisa menjadi sentimen negatif bagi Antam. Yang pertama adalah adanya selisih antara harga beli emas dan juga harga buyback emas. Jadi harga beli ini merupakan harga yang dijual oleh Antam ya, melalui gerai-gerai penjualan emas logam mulianya, dan buyback ini adalah harga yang dibeli Antam dari si customer atau si konsumen. Nah, jadi kalau sebelumnya ya harga buyback itu di 1.065.000, hari ini turun jadi 1.057.000. Nah, jadi ada selisih ya. Nah, sebelum ke sana ada harga buyback oleh logam mulia ini turun 13.000 per gram dari sebelumnya 956.000 per gram menjadi 943.000 per gram. Nah, artinya apa? Artinya di sini ya teman-teman ya, kalau kalian beli emas di pagi hari itu harganya adalah 1.057.000 per gramnya. Tapi tiba-tiba sorenya itu mau dipakai gitu ya, kebelet gitu misalkan, kebelet duit ya, perlu dana darurat karena ya dan lain sebagainya, sorenya mau jual, itu sudah dibeli lagi harganya yaitu 943.000 per gram. Jadi ada selisih di sana ya. Jadi istilahnya teman-teman baru beli udah second gitu ya, udah jadi barang second. Nah, ini bisa menjadi salah satu sentimen negatif juga. Kemudian nah, ini ada berita Kejagung usut 2 kasus dugaan korupsi komoditas emas. Nah, itu adapun kedua kasus tersebut adalah dugaan korupsi atas pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada tahun 2010 dan sampai 2022, dan dugaan kasus korupsi di Aneka Tambang atau Antam tahun 2015 sampai 2021. Nah, jadi memang ini sudah lalu ya sampai 2021, tetapi teman-teman, kalau ada berita seperti ini, itu dalam jangka pendek pasti berpengaruh. Kenapa? Jadi kalau kita berbicara jangka panjang, ya melihat lagi dari sisi 3 hal ya, dari pemilik, pengelola, dan bisnis.
Tetapi kalau salah satu dari tiga tersebut bermasalah, ya sahamnya juga pasti akan turun. Ya, pasti akan dinilai turun oleh pasar, mau tidak mau. Tapi kalau berbicara jangka pendek, tentunya berita ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Karena ini kan sentimen, ya. Sentimen yang dimana kalau ada berita yang sifatnya jelek atau melemahkan harga saham, ya harga saham pasti turun dulu. Meskipun kedepannya akan mengikuti lagi apakah secara pemilik ataupun pengelola dan bisnisnya tidak bermasalah, ya sahamnya pasti naik lagi. Begitu pula sebaliknya, kalau ada saham yang sentimen bagus, ya harga sahamnya pasti naik, tapi secara kedepannya itu pasti akan melihat dari pemilik pengelola bisnis, ya itu tetap ya secara jangka panjang pasti akan mengikuti bisnisnya apa bagus atau tidak, pemiliknya apakah berintegritas atau tidak, pengelolanya apakah kapabilitas atau tidak, gitu aja. Nah, ini ada kasus korupsi. Oke, berarti dari dua berita tadi sentimennya negatif ya. Secara fundamental memang Antam memang kurang diuntungkan saat ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke teknikal. Kenapa bisa ke 1740 dan 1780? Nah, di sini ya, kalau kita melihat perdagangan hari ini kan masih di 1970 ya, tapi kan kita harus melihat juga data penutupan. Kalau kita mengacunya dari penutupan di tanggal 31 Mei itu di 1895, ya ini turunnya dalam sekali. Ya mungkin wajar lah ya di perdagangan hari ini itu dibuka dengan lompatan harga Antam itu masih wajar lah kategori wajar. Tapi kita harus melihat data setelah nanti penutupan, karena dari data penutupan baru kita bisa melihat kinerja yang sebenarnya, kinerja sahamnya gitu loh. Ya kan, karena mungkin ini di sini ya, kalau kita bicara kemungkinan karena terjadi panik ya, ada banyak orang yang menjual sahamnya di tanggal 31 Mei. Artinya itu kan mungkin bisa memicu orang untuk berjualan saham Antam. Nah, bagaimana cara dia berjualan kalau harga sahamnya tidak dinaikkan dulu? Nah, bisa jadi pada saat perdagangan hari ini itu naik agar bisa harga sahamnya turun lagi gitu loh. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya bahwa ada tahanan yang cukup besar di sini guys. Nah, ini ya 1775. Nah, kemudian juga di sini kalau kita melihat oke, 1935 ya guys. 1935 ya, 1945 di sini 1775 ya, 1775. Jadi masih ada peluang ke sana juga. Dan di sini juga ada kalau tadi kita dari top to top ya, di bottom to bottom, sekarang kita lihat sini bottom to bottomnya juga. Ya, di 1880 masih ada kemungkinan juga. Dan yang di sini ya, yang keras ya. Yang tingginya sih di sini. Nah, ini kita hubungkan aja garisnya. Di sini yang kuat ya, 1775. Ya kan memang sesuai. Kenapa? Karena tadi dia ditutup di harga 1895 per tanggal 31 Mei 2023, dan ini dia berada di bawah harga moving average jangka pendek, jangka menengahnya, jangka panjang. Nah, jangka pendek dan jangka menengah itu di 20 hari ya, artinya 20 hari itu 1 bulan kerja, dan 60 hari di 3 bulan kerja. Dan itu yang saya gunakan untuk konfigurasi moving average jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan di sini juga kita melihat ini sudah terjadi dead cross ya, sudah terlihat dead cross di sini untuk moving average jangka pendek dan menengah dan panjangnya itu terjadi dead cross teman-teman ya. Jadi mungkin bisa kejadian ke 1740 dan 1780. Nah ya, oke, jadi demikian untuk ulasan saham Antam ya. Secara fundamental dan secara teknikal sudah diulas kenapa harga saham dari Antam berpotensi menuju ke 1740 sampai 1780.
Tentunya dari teknikal di sini dilihat ada satu tahanan ya, tahanan garis keras. Di sini satu, kemudian di sini satu, di sini satu. Nah, ini memang kuat. Dan harganya terakhir di tanggal 31 Mei ditutup di 1895, di mana itu di bawah moving average jangka pendek, menengah dan panjang, yang tentunya berpotensi untuk mengarah ke sana. Oke. Semoga video kali ini membantu. Ya, stay tune terus di jam 6 sore untuk review saham. Ingat sekali lagi, ini merupakan disclaimer on, bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli, karena ini merupakan ulasan pribadi, analisa pribadi. Oke? Stay profit.